Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiruhu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan jamaah sekalian pada umumnya. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Perintah takwa merupakan perintah yang apabila kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan akan mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan takwa kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana diadakannya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah pertama, semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan gairah keislaman kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Salah satu kisah teladan yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di mana di situ pada suatu waktu Abu Jahal dan orang-orang Quraisy lainnya sepakat untuk menyewa seorang Yahudi untuk meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mereka lakukan tujuannya semata-mata untuk menghambat, untuk menghalang-halangi, bahkan menghentikan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mulai saat itu baginda yang mulia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Setiap beliau hendak pergi menuju Ka'bah,
maka beliau selalu diludahi oleh orang Yahudi, suruhan Abu Jahal dan antek-anteknya. Namun hal itu tidak membuat diri baginda marah apalagi membalasnya. Sekalipun kejadian itu berlangsung sampai beberapa hari, sampai pada suatu hari si Yahudi tidak nampak lagi di tempat biasa. Lantas baginda Nabi bertanya-tanya, di manakah gerangan Yahudi tersebut? Setelah didapati informasi bahwa si Yahudi sakit, lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia bergegas menjenguknya. Sesampai di rumah Yahudi tersebut, baginda berkata dengan lembut bahwa kedatangannya sekedar untuk menjenguknya, bukan ada tujuan maksud yang lain. Mendengar apa yang disampaikan, apa yang diutarakan oleh baginda Nabi membuat sang Yahudi tersebut hatinya menjadi luluh. Menyesal dengan apa yang diperbuatnya selama ini, seraya berkata, "Ya Muhammad, kamu tahu selama ini aku sangat membencimu. Bahkan aku mau menerima upah dari Abu Jahal untuk meludahi dan menghinamu. Dan selama ini pula engkau tak pernah membalas perlakuan burukku. Bahkan di saat aku sakit, di saat semua orang tidak peduli denganku, justru engkaulah orang yang pertama yang menjengukku. Begitu luhurnya ajaran Tuhanmu, begitu mulianya akhlakmu. Karenanya ya Muhammad, tolong tuntunlah aku untuk mengikuti agamamu, untuk masuk ke dalam agamamu." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengambil hikmah dari kisah tersebut di atas adalah upaya beliau menyampaikan misi dakwahnya dengan kearifan dan kelembutan, sehingga membuahkan Islam ini terus berkembang hingga saat ini. Harapan kita, semoga dengan mengikuti peringatan Maulid Nabi, kita bisa menjadikan beliau sebagai sosok teladan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.